Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan saya sendiri Hafizah Zulni, Muhammad Alvin, dan Rizal Fauzi Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester ganjil pengantar prinsip rekayasa. Nah, yang pertama permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama kriminalitas. Kriminalitas menjadi hal tidak asing lagi bagi orang Indonesia karena dapat kita lihat tindak kriminalitas dari berbagai media. Yang pertama, koran, TV, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, publikasi dari studi yang kami laksanakan, publikasi statistik kriminal tahun 2019 menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2016 sampai periode tahun 2018. Informasi yang disajikan mencakup 3 pendekatan utama statistik kriminal, yakni yang pertama pendekatan pelaku, yang kedua tuh pendekatan korban, dan yang ketiga pendekatan kewilayahan. Nah, tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan angka itu menurun menjadi 113 pada tahun 2018. Yang kedua adalah kasus pencurian. Nah, pencurian ini menjadi tindak kriminalitas yang sering terjadi di Indonesia. Nah, pencurian ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama tuh pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian biasa, dan pencurian lain-lain. Nah, menurut Kapolres Semarang, AKBP Adi Sumiraj melalui Kareskrim Polres Semarang, AKP Rifat Konstein, Baba SIKMH mengatakan salah satu tindak kejahatan yang perlu diwaspadai adalah pencurian rumah kosong yang sedang ditinggal mudik maupun berlibur oleh penghuninya. Nah, pencurian rumah sering terjadi karena adanya kelalaian sang pemilik rumah yang sedang pergi, tetapi dia lupa untuk mengunci pintunya. Oleh karena itu, banyak warga yang meningkatkan keamanan rumah karena takut akan terjadinya pencurian tersebut. Nah, selanjutnya keamanan rumah. Nah, keamanan rumah itu apa sih? Keamanan rumah itu adalah usaha yang dimiliki oleh pemilik rumah untuk mengamankan rumahnya dari kasus pencurian dan tindak kriminalitas yang lain. Nah, keamanan rumah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, tentu saja pagar rumah. Pagar rumah ini adalah merupakan keamanan paling depan untuk melindungi rumah kita dari tindak kriminal. Dan biasanya pagar rumah ini terletak di sekitar taman. Setelah itu ada juga pagar jendela. Nah, pagar jendela ini fungsinya adalah untuk meminimalisir pencuri masuk melewati jendela karena tidak bisa langsung masuk. Dikasih pagar itu untuk agar dia tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya itu ada kunci pintu rumah. Nah, kunci pintu rumah inilah yang keamanan yang sering kita temui karena sangat mudah untuk diletakkan dan sangat mudah kegunaannya. Nah, tapi kunci pintu rumah ini memiliki sedikit kekurangan. Nah, biasanya kunci rumah ini lebih mudah untuk dirusak dari luar. Nah, dan minim sekali sistem alarm untuk pertanda adanya bahaya. Dan kekurangan yang sering terjadi adalah ketika kunci itu hilang dan mengakibatkan pintu ini tidak bisa dibuka. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok A membuat produk yang bernama Lock IoT. Alasan kami membuat Lock IoT ini adalah seperti yang banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita lupa untuk mengunci pintu atau kunci pintu rumah kita hilang. Nah, Lock IoT ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan di rumah dengan menggunakan Lock IoT. Smartphone kita yang memungkinkan kita untuk mengetahui kondisi pintu kita ini sudah terkunci nggak, atau belum. Selanjutnya, jadi di sini ada modul sistem kerjanya ataupun flowchart dari Lock IoT. Untuk pertama-tama, pengguna dikenankan untuk memasuki aplikasi yang terhubung terhadap Lock IoT. Apabila aplikasi sudah terkonek terhadap Lock IoT, maka langkah berikutnya adalah memasukkan kata sandi yang sudah tersimpan di dalam Lock IoT yang Anda punya. Apabila password yang Anda masukkan salah, maka pintu akan tertutup secara otomatis dan pintu akan tetap tertutup. Apabila password yang Anda masukkan benar, maka pintu akan terbuka dan dalam waktu beberapa sekian akan tertutup lagi dan proses ini akan berulang-ulang terus. Apabila aplikasi Anda tidak terkonek dengan perangkat, maka pintu akan tertutup secara otomatis. Inilah yang memungkinkan
lock IoT ini untuk menutup pintu secara otomatis apabila Anda berpergian dan keluar dari aplikasi HP Anda yang terkonek terhadap IoT. Maka apabila Anda lupa untuk mengunci pintu, maka pintu pun ataupun lock IoT Anda akan melakukan kunci tersebut secara sendirinya untuk Anda. Next. Berikutnya ada 3D design. 3D design ini kami buat dengan vision untuk desain yang modern. Desain ini dibuat untuk mempraktiskan dalam pembuatannya dan mengurangi biaya pembuatannya. Desain 3D ini memiliki dua komponen badan utama dan badan sekunder. Badan utama memiliki dua lampu, warna merah dan warna hijau. Lampu merah menggambarkan apabila pintu belum terkunci, dan lampu hijau menggambarkan pintu sudah terkunci. Apabila Anda ingin membuka pintu ataupun menutup pintu secara manual, Anda dapat menekan tombol abu-abu ini untuk mengunci pintu lock IoT tersebut. Lock IoT memiliki dua buah besi yang digerakkan oleh servo untuk mengunci lock IoT tersebut ke badan sekunder kedua. Power supply yang digunakan untuk 3D design ini adalah baterai yang ditanam di dalam lock IoT tersebut. Akan tetapi baterai ini dapat dicas ataupun diisi tenaganya dengan menghubungkan kabel Type-C ke lock IoT tersebut. Next. Di sini ada gambar wiring diagram sistem keamanan berbasis Android. Ini adalah prototipe kami. Di sini kita menggunakan servo, Arduino Uno, dan model Bluetooth. Ini wiringnya sama dengan produk akhir, akan tetapi digantikan model Bluetooth-nya dengan modul Wi-Fi. Next. Ini ada user interface untuk, seperti yang kita bilang tadi, kita membutuhkan aplikasi untuk menghubungkan HP dan lock IoT. Di sini ada 3 icon. Yang pertama untuk mengecek data-data kapan pintu terbuka dan password Anda yang Anda bikin untuk lock IoT Anda. Yang kedua, icon ini digunakan untuk mengontrol beberapa lock IoT yang ada di rumah Anda. Apabila Anda memiliki beberapa lock IoT, Anda dapat mengontrolnya dengan satu aplikasi dengan menggunakan icon kedua. Dan icon ketiga adalah tempat Anda untuk memasukkan password yang Anda telah letakkan untuk membuka sebuah pintu yang memiliki lock IoT. Next. Berikutnya ada simulasi. Simulasi ini dibuat dengan beberapa komponen. Komponennya adalah servo, mini servo, breadboard, LCD, keypad, buzzer, dan Arduino Uno. Di sini model Wi-Fi direpresentasikan dengan kabel yang mengirim data dari keypad ke Arduino Uno. Jadi di sini dianggap sebagai modul Wi-Fi. Dan LCD dan keypad dianggap sebagai HP untuk di dalam aplikasi tadi. Di sini kita dapat lihat password yang kita buat adalah 45667. Apabila kita memasukkan passwordnya, pintu pun akan terbuka secara otomatis. Dan pintu akan tertutup secara sendirinya dalam waktu 5 detik. Dan pintu pun tertutup. Apabila Anda memasukkan password yang salah, seperti ini, maka buzzer akan berbunyi dan akan mengirimkan notifikasi ke Anda. Sekian untuk simulasi pada proyek akhir ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.